3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe. Bab 4534. Suara mendesing. Qin Chen terbang keluar dari kolam sumber gelap dalam sekejap. Pada saat ini, dunia bawah yang gelap telah tertutupi, dan yang kuat di dunia bawah tidak dapat merasakan pemandangan di sini melalui pusaran air yin dan yang, dunia bawah yang gelap dan susunan sihir. Evil Lee dan Red Flame Evil Lord juga terbang untuk menyapu. Melihat dua prajurit harta karun, semuanya membuka mulut lebar. Kotoran. Jadi Anda punya dua tentara yang berharga? Apakah Kaisar Abadi itu idiot? Baiklah, Tuhanku. Baik Mali maupun Qian memiliki mata yang konyol. Mereka adalah prajurit yang paling berharga. Perlu dicatat bahwa meskipun mereka membunuh banyak orang kuat dan membunuh banyak ras di dunia iblis, mereka tidak mengatakan bahwa mereka mendapatkan prajurit yang paling berharga. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Dengan mulut bergerak, dia tidak hanya menipu pihak lain untuk menceritakan rahasianya, tetapi juga mendapatkan dua senjata tertinggi. Mereka memandang Qin Chen dengan sedikit mati rasa. Spesial ini, Putra Qi Yun. Qin Chen sangat tenang dan berkata dengan santai, apa yang diketahui Kaisar Abadi dari dunia bawah? Saya khawatir saya tidak pernah hidup di masa depan. Semua informasi yang kami ketahui tidak lebih dari apa yang dikatakan leluhur Iblis Yuan. Informasinya diblokir. Saya khawatir kita mungkin tidak dapat berkomunikasi satu sama lain sekali dalam sejuta tahun. Itu benar. Iblis Li dan Qian tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan Qin Chen masuk akal. Namun, jika dia ingin merencanakan rencana seperti itu, dia harus memiliki waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Tidak peduli seberapa tinggi rencananya, dia mungkin tidak bisa menipu pihak lain. Menguasai. Pada saat ini, penguasa iblis jurang dan penguasa semua jiwa terbang, tersenyum. Mereka berdua dalam suasana hati yang baik saat mendapatkan dua buah harta karun. Qin Chen tersenyum. Dua harta karun yang luar biasa, sangat bagus. Apalagi ada nafas kematian yang kuat di atasnya. Nafas kematian sangat murni. Jika Anda menyerapnya, Anda akan mengalami banyak peningkatan dalam kultivasi Anda. Kaisar Abadi benar-benar berani memberi mereka. Dia memberi mereka dua buah harta yang paling penting. Mereka sangat besar. Ini adalah instrumen kematian yang paling berharga. Berikan dulu pada Ben Sao. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, tongkat panjang gelap di tangan tuannya jatuh ke tangan Qin Chen. Qin Chen menyeringai, dan jalan kematian di tubuhnya mendesaknya untuk menekan kekuatan maut. Qin Chen menyadari aturan kematian yang mengerikan, dan terus memperkuat pemahamannya tentang aturan kematian. Boom! Lihat tubuh Qin Chen, aturan kematian yang bergulir melonjak, seperti dewa kematian pada umumnya. Kemudian, aturan kematian di kapak kematian juga dipahami oleh Qin Chen. Yah, jangan buang waktumu. Leluhur Yuan Mo akan datang. Ayo pergi sekarang. Qin Chen membuka matanya. Jauh di matanya, ada kilatan aturan kematian, seolah kematian telah datang. Ya, kalian berdua, pertama ke dalam tubuh. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, penguasa iblis jurang dan penguasa semua roh menghilang, dan tidak ada nafas sama sekali. Magic Lee segera bermartabat menatap Qin Chen. Mendesis, nafas dari dua orang terkuat akan hilang saat mereka menghilang, dan naga kuno juga tersembunyi di tubuh Qin Chen. Terlihat bahwa tubuh Qin Chen kemungkinan besar memiliki dunia kecil yang sangat mengerikan. Bahkan, itu adalah harta di luar dunia kecil. Ini membuat mereka menyesap biji bunga gigi. Sial, dibandingkan dengan Qin Chen, bagaimana dia bisa seperti orang miskin? Apakah kamu ingin bergabung dengan Ben Sao? Qin Chen kemudian tersenyum pada Iblis Li dan Raja Iblis Api Merah. Mereka terkejut dan melangkah mundur. Jika kamu keluar seperti ini, kamu akan ditemukan oleh dua iblis di luar. Pada saat itu, kamu dapat mengungkap identitasmu. Jika kamu memasuki tubuh Ben Sao, itu akan jauh lebih aman. Bagaimana dengan itu? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Lupakan. Iblis melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu apa yang ada di tubuh Qin Chen? Jika Anda masuk, saya khawatir Anda tidak dapat menahannya. Qin Chen tidak menuntutnya, hanya menyesal di hati, Li jahat ini benar-benar waspada.
jika benar-benar memasuki dunia yang kacau, bukankah membiarkan diri diremas? Tetapi jika pihak lain tidak berani masuk, tidak apa-apa. Qin Chen mengangkat tangannya dan kekuatan pohon ajaib melonjak. Dalam sekejap, kekuatan kolam sumber gelap di bawah langsung diserap oleh Qin Chen dan berubah menjadi sungai yang bergulung. Kejam. Devil Lee menghirup udara dingin. Dia mengambil semua kekuatan asli yang dikumpulkan oleh iblis selama jutaan tahun. Diperkirakan leluhur iblis Yuan akan memuntahkan darah saat mengetahuinya. Baiklah ayo. Suara Qin Chen jatuh, mulutnya tersenyum, dan aturan kematian di tubuhnya benar-benar pecah. Memegang tongkat kematian yang panjang, tubuhnya tiba-tiba menjulang tinggi. Dan wajahnya menjadi samar dan dalam, dan nafas kematiannya bergulir. Dalam sekejap mata, itu seperti berubah menjadi pria kuat di dunia bawah. Kamu, iblis dan Li semuanya terlihat konyol. Penyamaran Qin Chen terlalu mirip. Jika mereka tidak melihat transformasi Qin Chen dengan mata kepala sendiri, mereka bahkan berpikir bahwa Qin Chen benar-benar orang yang kuat di dunia bawah dan telah datang ke dunia ini. Tidak buruk, Qin Chen menyeringai, apa yang kalian berdua lakukan? Ikutlah denganku. Dalam sekejap, Qin Chen tiba-tiba menghilang. Sekarang, dunia luar berada dalam kekacauan di pulau ajaib. Dengan raungan, tubuh Luo mundur. Sial. Leluhur jahat Luo Zhen marah. Jika dia belum memulihkan kultivasinya, apakah dia akan takut pada dua orang di depannya? Namun, tanda peringatan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa leluhur iblis jurang akan datang. Jika dia tidak pergi, dia takut dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Apakah orang-orang ini belum pergi? Wow! Tiba-tiba, cambuk api yang mengerikan menyapu dengan cepat, dikombinasikan dengan sangkar makam hitam tertinggi, mengikatnya dengan kuat. Bajingan, nenek moyang sihir Luo mengertakkan gigi. Saya tidak sabar menunggu. Jika dia melanjutkan, dia akan terjebak. Dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, leluhur iblis Luo, siap untuk keluar dari masalah. Kotoran, kalian akhirnya berakhir. Leluhur jahat Luo Zhen menegur dengan marah. Jika dia berlarut-larut lagi, dia akan melarikan diri sendirian. Ledakan. Boom, boom, boom. Setelah mendengar pesan itu, leluhur sihir Luo melihat gelombang kejut kacau yang mengerikan tiba-tiba menyapu dirinya, dan rune yang dalam berkedip, mengguncang cambuk yang terbakar dan sangkar makam hitam dengan keras. 10.000 iblis, hormati aku. Dengan tangan bersatu, tampaknya ada dunia setan yang besar di tubuhnya, yang berubah menjadi surga dan bumi dharma. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, tangan iblis yang besar itu terjun ke dalam belenggu ladang itu dan merobeknya dengan keras. Ledakan, arai besar bergetar hebat, dan setan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Ombak besar menggulung di bawah lautan sihir yang kacau. Dengan keras, semua makhluk dalam radius 10.000 li berubah menjadi bubuk. Sial, dia ingin lari. Hentikan dia. Iblis Yan mengaum, matanya seperti 2 bintang panas yang terbit, meleleh dan terbakar sejauh ratusan juta mil, mengubah langit hitam pekat menjadi dunia merah. Bab 4535. Cambuk yang meleleh dan terbakar di tangannya dengan sembrono berguling ke arah Luo Mozu untuk memenjarakan tangan dan kakinya. Dan makam hitam tertinggi juga meraung dan melangkah maju, dan sebuah batu nisan hitam muncul di tangannya. Di batu nisan terdengar suara doa kematian. Melihat melalui batu nisan, seolah-olah dia melihat sebuah kuburan di mana setan kuat yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan, dan keputusasaannya melonjak, yang langsung mengganggu pikiran Luo Min. Itu adalah serangan jiwa. 1 jiwa, 1 materi, 2 serangan besar sekali lagi menyapu leluhur sihir Luo. Jika Mazu Luo diizinkan melarikan diri di bawah pengepungan mereka, Mazu akan datang, dan mereka akan dihukum. Tampaknya leluhur sihir Luo akan terikat lagi. Tapi tiba-tiba, ledakan, kekosongan terbuka, dan kehampaan di kaki makam hitam tertinggi langsung meledak. 2 sosok tiba-tiba keluar dari kehampaan. Mereka adalah Li yang jahat dan Tuan Qian yang jahat, yang terkejut dan menyerang makam hitam tertinggi. Apa? Kemunculan keduanya yang tiba-tiba membuat kaisar makam hitam itu tiba-tiba terkejut. Kapan mereka menyembunyikannya? Dalam keheranan dan kemarahannya, dia tidak peduli untuk terus melawan leluhur iblis Luo Zhen. Tetapi sebaliknya,
dia memukul Iblis Li dan Raja Iblis Qian dengan satu pukulan. Bunuh setan hitam. Dengan raungan makam hitam tertinggi, kekuatan mengerikan iblis hitam di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Di bawah pukulan ini, langit dan bumi kehilangan kecemerlangannya, yang memadatkan pukulan mutlak dari makam hitam tertinggi. Karena dia tidak tahu siapa yang menyerangnya. Saat ini, dia tidak berani melakukan reservasi. Tidak. Pukulan ini meledak, Iblis Li dan Raja Iblis Api Merah tiba-tiba terkejut. Awalnya, mereka adalah sepatu Cats, dan mereka seharusnya lebih unggul secara mengejutkan. Namun, di hadapan pukulan tertinggi dari makam hitam, Iblis Li dan Iblis Qian tampaknya jatuh ke dunia gelap untuk sesaat, dan jiwa mereka memiliki ilusi bahwa mereka akan hancur berkeping-keping. Mereka akan merobek tubuh mereka. Mengaum. Dengan raungan, mereka berdua mendorong kekuatan tubuh hingga ekstrim, dan nafas tertinggi memenuhi udara. Kemudian dia mendengar suara gemuruh, dan Iblis Li serta Iblis Api Merah terkejut untuk terbang dalam sekejap. Dengan dengungan tumpul, sudut mulutnya berdarah, dan tubuhnya hampir roboh. Kekuatan iblis melahap. Iblis meraung dan meraung, matanya ganas, dan seluruh tubuhnya seperti iblis yang melahap roh jahat di dalam tubuhnya. Namun meski begitu, dia terluka parah. Dengan sekali klik, tubuhnya hampir terbelah. Di sisi lain, Raja Iblis Qian merasa lebih buruk. Dengan keras, nafas api di tubuhnya meledak secara langsung, memperlihatkan postur tubuh yang anggun dan bergerak. Meski masih ada udara iblis yang melonjak, tubuhnya yang montok dan lurus tidak bisa disembunyikan di bawah udara iblis yang menggelinding. Nah, dua hal kecil yang bahkan tidak bisa mencapai yang tertinggi, mereka sedang mencari kematian. Tampilan tertinggi makam hitam itu marah. Pada saat ini, saya merasa bahwa meskipun nafas Iblis Li dan Iblis Qian kuat, mereka bukanlah yang tertinggi, tetapi dua penguasa langit tertinggi, paling dekat dengan setengah langkah tertinggi. Tapi kedua orang ini sangat ketakutan sehingga mereka menghentikan belenggu kekuatan tertinggi. Sialan, Yan Mo adalah yang tertinggi. Hati-hati, tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan pria di depan mereka dan menghentikannya keluar dari masalah. Warna hitam makam tertinggi, terlepas dari Li Setan dan tangan Raja Setan Api Merah, segera ke Yan Setan tertinggi terkejut cara marah. Hahaha, dia mendengar suara tawa. Tanpa bantuan makam hitam tertinggi, leluhur Iblis Luo tiba-tiba merobek sangkarnya dan bangkit. Tinggal. Iblis Api melihat ini, ekspresi wajah kaget marah, dengan marah meminum, boom, tak terhitung melelehkan peradangan cambuk panjang untuk membombardir untuk menembak tetapi pergi. Tetapi pada saat ini, dengan ledakan, lautan dewa dan setan yang kacau di kaki Yan Mo Zizun langsung meledak, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul darinya, dan tiba-tiba mengenai Yan Mo Zizun. Ini Qin Chen. Anda dapat melihat bahwa sosok itu menjulang tinggi, seperti kematian yang datang, dan seluruh tubuh aturan kematian melonjak. Dalam sekejap, langit dan bumi ini seolah-olah berubah menjadi wilayah kematian, menjadi tanah yang gelap. Dalam kehampaan di sekitar, aturan kematian berkelap-kelip, dan sekaligus menyelimuti Iblis Yan. Zun, apa? Iblis Yan dan makam hitam sama-sama terkejut. Masih ada orang kuat yang mengintai. Nafas kematian yang mengerikan tiba-tiba muncul di hati mereka. Mereka ketakutan. Saya melihat tongkat panjang yang mati datang, langit dan bumi runtuh. Seperti bintang iblis meledak, hancur selamanya, tongkat panjang di seluruh langit tiba-tiba jatuh, dan segera datang ke tubuh tertinggi Iblis Yan. Armor iblis api yang mencair. Pada saat kritis, tubuh tiba-tiba ditutupi lapisan baju besi panas. Pada saat yang sama, tangannya mendatar di depan dadanya, dan Anda bisa mendengar raungan. Nyala api tertinggi meledak dalam sekejap, dan kengerian kematian seperti gunung ajaib menghantamnya dengan keras. Di tubuhnya, bang-bang, bau api yang membara mengaum di tubuh tertinggi Yan Mo. Tiba-tiba, baju besi yang terbakar di tubuh tertinggi Yan Mo tiba-tiba meledak, dan seluruh orang melihat ke langit dan memuntahkan seteguk darah. Darah seperti awan api, membakar kehampaan dari lubang hitam besar. Dengan satu pukulan, Kaisar terluka. Yan Mo. Ketika Master Makam Hitam melihat ini, wajahnya sangat berubah. Dengan raungan, dia mengangkat tangannya dan batu nisan hitam datang untuk menghancurkan kehampaan. Yah!
Pergilah. Qin Chen bersenandung dengan dingin dan menyapu tongkat itu. Tongkat hitam panjang bertabrakan dengan batu nisan hitam, dan tiba-tiba meledak dengan raungan yang menggelegar. Langit dan bumi hancur. Batu nisan hitam terbang dalam sekejap, dan kekosongan meledak lapis demi lapis di mana ia lewat. Mendesis. Di kejauhan, Iblis Li dan Raja Iblis Qian menghirup udara dingin. Qin Chen, itu terlalu kuat. Keduanya sangat mengerikan. Yang tertinggi biasa bisa bertarung satu sama lain, tetapi mereka terluka oleh serangan dari makam hitam yang tertinggi. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Tanpa diduga, mereka mundur dari depan makam hitam. Dengan kekuatan seperti itu, mereka mau tidak mau mengubah warna mereka dan menghirup udara dingin. Ada juga makam hitam tertinggi dan iblis yang tertinggi yang menghirup udara dingin. Mereka melihat Qin Chen dengan terkejut dan marah, dan merasakan kekuatan bergulir dari aturan kematian pada Qin Chen. Mereka semua berubah warna. Aturan kematian, kamu apakah itu orang dari dunia bawah? Sombong, orang-orang di dunia bawah berani mencampuri urusan dunia iblisku dan mencari kematian. Mata pemimpin makam hitam dan iblis yang tertinggi ganas, dan keduanya meraung, dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Mereka terkejut, mengapa orang-orang dari dunia bawah muncul di dunia iblis mereka. Pantas saja tampaknya ada sumber kematian yang mengerikan di kedalaman pulau sihir yang kacau balau. Apakah dunia bawah akan melawannya? Untuk sesaat, keduanya terkejut dan mundur. Sehat, mata Qin Chen berkedip. Mereka sepertinya tidak tahu tentang dunia bawah yang gelap. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menunjukkan keheranan seperti itu? Iblis, konyol. Ras kosmik kecil berani menjadi musuhku, dunia bawah. Bab 4536. Hari ini, aku akan mengampunimu untuk sementara waktu. Tunggu, dunia bawahku akan menyatukan alam semesta ini suatu hari nanti. Hahaha. Pergi. Ledakan. Qin Chen memukul mundur Iblis Yan, tapi dia tidak terus bertarung. Sebaliknya, dia mendongak dan tertawa. Aturan kematian membubung ke langit. Dalam sekejap, dia bangkit dan menjarah ke kejauhan. Pada saat ini, pikiran Qin Chen, rasa krisis yang mengerikan melonjak, jelas bahwa jika dia tidak pergi, dia akan berada dalam bahaya. Ayo pergi juga. Melihat ini, leluhur sihir Luozhen mengirimkan suara ke sihir Li dan Qian, melambaikan tangannya, mengibas, dan mengikuti Qin Chen pergi. Belum lagi, Ma Li dan Qian berlari lebih cepat dari orang lain. Tidak, mereka akan pergi. Hentikan mereka. Makam hitam tertinggi dan iblis yang tertinggi mengubah warna mereka dan bahkan menghentikan leluhur iblis Qin Chen dan Luo. Bersenandung, Qin Chen lengham, backhandnya adalah pukulan, menderu, udara kematian di tongkat ini melonjak, langsung menyapu setan Yan. Dan Naluomo juga meraung dan tertawa, dan roh jahat itu meledak ke langit. Sepertinya ada matahari ajaib yang meledak di tubuhnya, dan roh jahat yang kacau meledak dan berkumpul di tangan kanannya. Tangan kanan sebesar bintang, dan itu seperti dunia yang besar. Bergegas maju, mengguncang langit dan mengambil bumi. Ledakan. Kedua kekuatan memiliki pemahaman diam-diam, dan pada saat yang sama meledakkan Yanmo yang sudah terluka. Sial. Yanmo sangat terkejut, kedua orang ini terlalu tercela, tiba-tiba semuanya mengarah pada diri sendiri. Perlu dicatat bahwa Yanmo Zizun telah terluka di bawah serangan Qin Chen. Sekarang, menghadapi serangan penuh dari dua pria kuat itu, dia terkejut dan marah, dan rasa krisis yang kuat muncul dari benaknya. Dia bahkan berteriak, "Makam hitam, cepat bantu aku." Mendengar pidato itu, makam hitam tertinggi dengan cepat menghentikannya. Ledakan. Roh jahat yang mengerikan bertabrakan satu sama lain dan meledak menjadi raungan yang menggelegar, seolah-olah sepotong langit dan bumi langsung meledak, dan lautan sihir yang kacau di bawah langsung meledak dan berubah menjadi bubuk, dan darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Saya tidak tahu apa itu di lautan sihir yang kacau. Setan dibunuh langsung oleh gelombang kejut, dan mayat ada di mana-mana. Roh jahat menghilang, dan iblis yang tertinggi dan makam hitam bangkit dari cahaya jahat. Mereka terlihat sedikit malu dan gelisah. Mata Shen Han melihat ke kejauhan, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak leluhur sihir Qin Chen dan Luo. Dalam hal kemampuan untuk melarikan diri, Qin Chen dan Luo Zhen benar-benar ahli. Sialan, biarkan mereka kabur.
Iblis Yan dan makam hitam semuanya berubah warna, wajah mereka biru, dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Jika Anda memberitahu Lao Zu bahwa mereka melepaskan satu sama lain, akan sulit untuk menghindari hukuman. Sebentar lagi, keringat dingin keluar di dahi dua orang terkuat itu, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kita harus menemukan satu sama lain. Dua orang saling berpandangan, terlihat marah dan terkejut. Namun di lautan luas, di manakah mereka menemukan jejak satu sama lain? Tepat ketika mereka akan mencari jejak Qin Chen dan Luo Zhen di mana-mana, tiba-tiba setengah dari pulau itu runtuh karena pemboman sebelumnya, dan roh jahat yang dalam menyebar, yang tampaknya merupakan sebuah susunan. Apa itu? Dua orang saling memandang, bentuk tubuh dalam sekejap, langsung datang ke pulau sihir kekacauan. Anda dapat melihat kolam gelap yang awalnya berkumpul di sini, beberapa air kolam tipis bergelombang, di mana kekuatan asli roh jahat telah lama berada. Terserap, ini sudah berakhir. Kolam ajaib berubah menjadi kegelapan dan keputusasaan. Ini adalah upaya telaten dari leluhur saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, kamu lihat, mereka tiba-tiba merasakan susunan sihir yang telah diletakkan Qin Chen sebelum dia meninggalkan kolam yang gelap, dan wajah mereka sedikit berubah. Apa itu? Mereka saling memandang dan murid mereka berkontraksi. Ada formasi besar di kolam gelap. Apakah ada hal lain di kolam gelap ini? Sebuah ide muncul di keduanya. Meskipun keduanya adalah yang paling kuat, mereka tahu bahwa ada penyebaran penting nenek moyang mereka di laut yang kacau, tetapi mereka tidak tahu tentang dunia bawah yang gelap. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui berita seperti itu, semakin baik. Jadi mereka berdua terkejut. Lanjut. Dua orang saling memandang, mata menyapu jejak tekad, dan kemudian mengangkat tangannya. Ledakan. Keduanya meraung pada susunan sihir di bawah kain Qin Chen. Tiba-tiba, seluruh susunan sihir meledak, dan dunia bawah tanah yang gelap berisi nafas kematian yang tak ada habisnya muncul di depan mereka. Dua mata tiba-tiba menatap sekeliling, terkejut, itu adalah nafas kematian yang mengerikan dari dunia bawah yang gelap mengejutkan mereka dalam sekejap. Namun, tanpa menunggu mereka membedakan apa yang ada di dunia bawah yang gelap, udara dingin kematian tiba-tiba menyapu pusaran air yin dan yang. Siapa itu? Hancurkan barisan besar. Tian Yuan adalah yang tertinggi. Sudahkah kamu kembali? Ledakan. Nafas kematian mengalir ke langit dan menyapu menuju yang tertinggi dari iblis Yan dan yang tertinggi dari makam hitam. Tidak, ini dunia bawah. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kedua orang itu tertinggal di sini sebelumnya. Nafas mengerikan dari yang tertinggi tersapu untuk menekan satu sama lain. Selain itu, batu nisan hitam dan cambuk api seperti sangkar untuk memblokir dunia. Yah, bukankah Tian Yuan tertinggi? Kami juga telah secara paksa merusak susunan besar untuk mengganggu pemulihan kami. Sial, sepertinya orang-orang dari klan kegelapan. Mereka ingin mati. Kaisar Abadi sangat marah. Dia berpikir bahwa pecahnya susunan sihir adalah karena kembalinya surga tertinggi Tian Yuan dan penguasa kekacauan yang jahat. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah dua nafas tertinggi yang aneh, dan dia mencoba untuk memblokir dirinya sendiri begitu dia muncul. Bagaimana bisa Kaisar Abadi tidak marah? Apakah orang-orang gelap benar-benar menganggap diri mereka sebagai kesemak yang lembut? Kirimkan saja dua dari mereka dan Anda ingin berurusan dengan diri sendiri. Siapa yang tahan? Membunuh. Kaisar mayat hidup meraung. Dia sangat marah sehingga dia menunjukkan cara terbaiknya dalam sekejap. Anda dapat melihat napas kematian yang mengerikan menyapu pusaran air yin dan yang. Tampaknya ada langit dan bumi yang mati di seberang pusaran air yin dan yang. Antara langit dan bumi, sosok yang menjulang tinggi tidak bisa melihat ke atas, dan pelangi teror muncul di matanya. Dengan ledakan, dua lampu pelangi berubah menjadi bilah tajam. Kedua warna-warni itu menerobos pusaran air yin dan yang dan berubah menjadi dua tombak berisi ki mati yang tak ada habisnya. Dengan keras, mereka membagi serangan pemimpin makam hitam dan pemimpin iblis Yan, dan mendatangi mereka dalam sekejap. Ini adalah pukulan yang berisi kemarahan Kaisar Abadi. Kekosongan robek langsung. Apa? Yan Mozizun dan Hei Muzizun terlihat terkejut dan marah, dan tubuh mereka mundur dengan tergesa-gesa. Terburu-buru, mereka hanya bisa menyilangkan dua senjata paling berharga di depan mereka.
Dengan ledakan, kedua tombak maut itu meraung pada alat mereka yang paling berharga, dan kemudian mereka mendengar ledakan. Nafas kematian yang mengerikan ada di mana-mana. Terdengar sedikit suara pecahan pada tablet batu hitam di makam hitam itu. Di sisi lain, cambuk api iblis Yan juga meledak. Dengan keras, mereka langsung meledak, dan tubuh mereka terbelah, dan ada percikan kabut darah yang terus-menerus. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.